Setiap tahun, jutaan umat Islam di Indonesia menunggu kesempatan emas untuk menunaikan rukun Islam kelima, berhaji ke Tanah Suci. Namun di balik lantunan doa dan harapan itu, ada cerita kelam tentang kuota haji yang seharusnya menjadi hak rakyat, tapi justru diduga diperdagangkan demi keuntungan pribadi. Dan kini, nama besar kembali muncul di pusaran kasus ini. Yakut Khalil Qomas, mantan Menteri Agama, dicegah berpergian ke luar negeri oleh KPK. Pertanyaannya, apakah ini sekedar prosedur hukum atau tanda dimulainya babak baru pengungkapan skandal besar yang telah lama disembunyikan? Tahun 2024 seharusnya menjadi tahun penuh harapan. Arab Saudi memberikan kuota tambahan haji untuk Indonesia. Kabar yang disambut dengan sukacita oleh calon jemaah yang telah menunggu belasan tahun. Namun, di balik itu, muncul bisik-bisik tentang permainan kuota. Pada Agustus 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Alasannya jelas, ada bukti awal perbuatan melawan hukum dalam penentuan dan pembagian kuota haji 2023-2024. Kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah, jumlah yang cukup untuk membiayai keberangkatan ratusan ribu jemaah haji, lengkap dengan fasilitasnya. Tak berhenti di situ. Pada 11 Agustus 2025, KPK menerbitkan surat larangan berpergian ke luar negeri untuk 3 orang. Yakut Khalil Qomas, mantan Menteri Agama, IAA, ex-staf khusus Menteri Agama, FHM, pihak swasta. Larangan ini berlaku 6 bulan. Alasan KPK tegas, keberadaan mereka dibutuhkan untuk mengungkap konstruksi perkara. Hanya sehari setelah kabar pencekalan, pihak Yakut melalui juru bicaranya, Ana Hasbi, memberikan pernyataan. Ia menegaskan bahwa pembagian kuota haji 2024 sudah sesuai undang-undang. Menurutnya, pembagian kuota adalah proses yang kompleks, sehingga wajar jika membutuhkan penjelasan mendalam di hadapan penyidik. Namun, ada satu detail yang memicu perhatian publik. Yakut mengaku baru mengetahui pencekalan ini dari pemberitaan media, bukan dari surat resmi. Meski demikian, ia menyatakan akan tetap berada di Indonesia dan kooperatif, tidak ada niatan untuk menghindar. Ana juga mengingatkan publik untuk tidak berspekulasi, mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan menunggu hasil penyidikan yang objektif. Untuk memahami perkara ini, kita harus mundur ke awal 2024. Kuota tambahan dari Arab Saudi datang sebagai hadiah yang dinanti. Namun, dugaan KPK, kuota ini tidak sepenuhnya dialokasikan untuk jemaah reguler yang menunggu bertahun-tahun. Sebagian dialihkan ke jalur khusus yang harganya jauh lebih mahal, membuka peluang praktik jual beli kursi haji. Jika dugaan ini benar, keuntungan dari selisih harga dan distribusi kuota istimewa bisa mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Polanya tidak asing. Pada tahun 2014, mantan Menteri Agama sekaligus Ketua DPR, Surya Dharma Ali, divonis bersalah dalam kasus serupa, manipulasi kuota, jatah istimewa untuk pejabat dan kerabat, serta kerugian negara yang besar. Kini pertanyaan publik mengemuka, apakah sejarah sedang berulang? KPK menjerat kasus ini dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 KUHP. Hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup. Namun hingga kini belum ada satupun tersangka yang diumumkan. Proses masih berada di tahap pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti. Bagi KPK, kasus ini adalah ujian kredibilitas. Bagi publik, ini adalah persoalan moral. Ibadah haji adalah ibadah suci. Namun jika dibumbui korupsi, maka luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam dari sekedar kerugian uang. Jika terbukti, skandal ini akan memperlihatkan bagaimana sistem kuota haji memiliki celah yang selama ini dimanfaatkan segelintir orang. Jika tidak, maka pencekalan terhadap mantan Menteri Agama
bisa menjadi catatan hitam lain tentang betapa mudahnya nama seseorang dibawa ke pusaran kasus besar tanpa vonis yang jelas. Lebih dari 1 triliun rupiah dari kuota yang seharusnya menjadi tiket menuju Tanah Suci, justru berubah menjadi lahan dugaan korupsi. Apakah ini akan menjadi titik balik untuk membersihkan tata kelola haji, atau hanya drama politik yang berakhir di ruang opini publik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan pastikan untuk subscribe agar kita bisa terus mengawal kasus ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.